Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Yenal Abidin. Kali ini uh, saya akan membahas Al-Mahdi dan bagian ketiga ya, yaitu sosok Al-Mahdi dan pembebasan dua malaikat Harut dan Marut. Untuk saat ini sebenarnya saya sudah buatkan video yang telah lalu sebenarnya, tapi saya akan buatkan video yang berseri gitu ya, agar mudah kalau ingin cari yang bagian 1, 2, 3 dan seterusnya, ini mudah gitu. Agar memudahkan bagi sampean-sampean jika ya, ingin melihat kembali video bagian-bagiannya begitu. Yang saya bahas kali ini adalah yaitu Al-Mahdi dan pembebasan dua malaikat Harut dan Marut. Pemirsa, yang saya tahu ya, antara kemunculan Al-Mahdi dan pembebasan Harut Marut memang tidak tapi saya yakin dan saya tahu itu hampir bersamaan, walaupun sebenarnya saat pembebasan dua malaikat Harut Marut itu Al-Mahdinya masih belum menyadari. Ini yang saya tahu ya, karena yang saya tahu saat itu dengan tidak sengajanya ya, Al-Mahdi ini menyebabkan ya terbebasnya kedua malaikat seperti digambarkan dalam cerita cerita Krishna ya, Krishna di India kalau salah ini yang saya tahu di sinetronnya itu cerita Krishna yang tidak sengaja dia masih kecil, yang masih balita ya, yang masih jalan merangkak, terus kemudian menabrak pohonnya roboh dan keluarlah dua malaikat itu, atau kalau di bahasa Hindu yaitu dua dewa ya. Tapi kalau di Islam ini kan dua malaikat Harut Marut, itu terbebasnya dua malaikat ini akan sebuah tanda dekatnya dengan hari kiamat. Karena itu ini yang mau saya katakan adalah terbebasnya dua malaikat ini sudah terjadi. Oleh karena itu, jika sampai percaya terhadap Al-Quran sebagai petunjuk hidayah bagi mereka yang bertakwa, tentunya akan lebih mawas karena sudah dekatnya dengan kiamat. Jangan terlena dengan keindahan dunia ini. Tapi paling tidak pelajarilah Al-Quran dengan sebenarnya makna agar sampean kembali ke jalannya Allah. Itu intinya ya. Oleh karena itu
Maka saya katakan sebenarnya ajaran baik itu yang dipahami Buddha, Hindu, apapun itu ya sebenarnya kalau menurut Islam itu adalah dulunya orang itu adalah keturunan Nabi Adam. Tentunya kesemua ajaran itu bersumbernya juga dari seorang nabi, yaitu Nabi Adam. Gitu. Seorang Adam. Oleh karena itu apapun misalkan Hindu, Buddha, bagi mereka yang merasa Muslim katakan ini agama Ardi atau bagaimana, tapi yang jelas dulunya itu kan ya dulunya dari Adam itu gitu loh. Artinya apa? Artinya mungkin sebelum sampean ketahui bahwa Hindu dulu mungkin ya yang bermakna yang sebenarnya itu apa, itu kan sampean tidak tahu ya toh. Lalu Hindu itu sebenarnya ya juga ajaran dari Allah ya. Ya sebagai contoh ini saja bahwa dulu pernah apa yang dimakan binatang apa yang dimakan oleh bangsa Israel itu haram, itu sesuatu justru yang berkuku ya ini haram. Ini sapi ini juga diharamkan, tapi pada waktu Isa diturunkan ini dihalalkan sebagian dan masih diturunkan yang haram sebagian. Demikian halnya dengan turunnya Nabi Muhammad, kemudian menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Allah ya. Kalau yang sekarang ini kan jelas yang diharamnya adalah lahmul khinzir, yaitu daging ya seperti yang disebutkan di Al-Quran itu ya. Hurrimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah ya. Intinya demikian. Tapi juga ingat, sama turro ghairu baghin wala adin fala junaha alaihi. Harusnya kalau menyampaikan sesuatu ayat yang dari Allah itu ya harus apa adanya toh, sejujurnya. Jangan hanya sebagian saja ya. Kemudian ditafsiri sampai jauh. Kan sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa hukum di Al-Quran itu hanya dua, muhkamat dan mutasyabih. Itu toh yang muhkamat ini yang harusnya dijelaskan ya. Yang muhkamat itu kalau bagi mereka yang hatinya ini ada titik penyakit, dia akan memilih hukum yang mutasyabih. Ini kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran toh. Oleh karena itu saya rasa cepatlah kembali ke jalan Allah. Jika selama ini mungkin sampai tidak merasa di jalannya Allah, sudah benarkah? Introspeksi, jangan lupa introspeksi. Karena sampean selalu berintrospeksi terhadap diri sendiri, tentunya tidak akan mudah mencari kesalahan orang lain. Karena apa? Selalu sibuk mencari kesalahannya sendiri dan memperbaikinya. Inilah sebenarnya abdun yang muti'on itu ya, hamba yang taat. Dia seperti itu, dia selalu mencari kesalahannya sendiri dan memperbaikinya. Takut
jika dia terjerumus tapi tidak berasa. Ya. Oleh karena itu, apa yang inti yang saya katakan ini adalah intinya bahwa saya katakan dua malaikat Harut dan Marut ini sudah keluar, ya, sudah terbebas, dan kemunculan Al-Mahdi juga sudah muncul, walaupun tidak sama persis berbarengan. Ya. Intinya apa? Intinya apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa akhir zaman akan, ya katakanlah hari kiamat itu akan segera tiba. Ini pokoknya, ya. Intinya seperti itu. Jadi apa yang saya katakan ini jadikanlah sebagai apa, ya, sebagai pengajaran untuk lebih mengintrospeksi diri, untuk lebih memawas diri, dan jangan mencaci. Gitu toh, harusnya begitu toh. Itulah yang sebenarnya makna ajaran Islam yang sebenarnya itu. Kalau ada perbedaan dalam peribadatan, ya ini kan semuanya masing-masing yang menurut yang sampean sesat itu kan juga ada dasarnya menurut dia. Ya ini masing-masing, asal jangan intinya jangan sampai bertengkar hanya karena perbedaan. Karena apa? Saya yakin kedua belah pihak mempunyai dasar yang diyakininya. Tapi yang jelas inti dari ajaran Islam itu sendiri adalah mengembalikan manusia pada khitohnya. Khitoh manusia adalah wa nafakhtu min ruhi. Ya, khitohnya adalah wa nafakhtu min ruhi. Artinya apa? Ditiupkanlah sosok manusia itu dari ruhku. Ya. Oleh karena itu, karena dulunya Adam dibuatnya dalam surga, harusnya khitoh Bani Adam ini harusnya kembalinya juga ke surga, bukan ke neraka. Itu loh. Jadi jangan sampai tersesat sampean ini. Ya, karena sudah merasa benar, ya. Coba pelajari Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya mana. Saya yakin sampai kembali ke jalan Allah. Ini intinya. Sebab apa? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi mereka yang takwa. Nah, bahkan sudah dijelaskan juga seseorang yang baik menurut Allah, yang dimuliakan menurut Allah itu adalah orang yang orang yang bertakwa itu. Oleh karena itu, siapapun yang ingin khitoh kembalinya nanti ke surga, ya jangan lupa jadilah orang yang bertakwa terhadap Allah. Jangan ikut-ikutan, itu loh. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, pakaiannya Islami, tapi menghibahnya, mencaci, mencela seperti orang yang tidak punya agama. Ini bukan cerminan ajaran Islam. Itu sebenarnya bukan cerminan. Ya, jadi pakaian itu ya alangkah baiknya kalau bisa berbaikan ala agama, misalnya ala Islami misalnya. Tapi lebih pentinglah adalah perbuatan yang cerminan dari jabaran Islam itu sendiri, gitu loh, ya toh.
Intinya apa yang saya sampaikan ini, saya hanya mengingatkan bahwa saat ini sudahlah di penghujung akhir zaman itu, cepatlah yang belum bertobat cepatlah bertobat sebelum terlambat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.